لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Teman-teman, sahabat muslim yang rahmati Allah, alhamdulillah, kita sebagaimana kita seorang muslim, kita membaca sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang hijrah misalnya, kita tahu ada orang-orang yang berjasa di prosesi hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu perempuan, satu wanita yang tidak kalah penting jasanya dalam kelangsungan atau kelancaran hijrah Nabi SAW, yaitu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Diceritakan bahwa Asma ketika mengantarkan makanan untuk ayahnya dan Rasulullah SAW di Gua Thur, itu dalam kondisi hamil besar, ya, mengandung anak dari Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Bahkan Asma sampai mengikat perutnya gitu dengan 2 ikat pinggang sehingga beliau dijuluki Dzatun Nitaqain, sang pemilik 2 ikat pinggang. Nah, saya bukan mau cerita tentang hijrah, tapi saya mau cerita tentang bayi pertama yang lahir di Madinah pasca hijrah, yaitu Abdullah ibn Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu anhum. Baik. Suatu kali Asma radhiyallahu anha dalam kondisi hamil, bayangin teman-teman. Hijrah berangkat dari Mekah menempuh jarak sekian ratus kilo ke Madinah. Ketika sampai di Kuba, akhirnya dia melahirkan dari Kuba gitu ya. Kemudian setelah melahirkan, Asma binti Abi Bakar membawa bayinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memangku Abdullah bin Zubair, nyuruh untuk dibawakan kurma yang nantinya dikunyah sedikit oleh Rasulullah. Kemudian kurma itu nanti dijadikan di tahnik. Teman-teman mungkin kita pernah bahas tentang tahnik, ditaruh di mulut bayi setelah dikunyah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendoakan setelah mentahnik. Mendoakan keberkahan. Kemudian Rasulullah juga meludahi bekas kurmanya tadi itu ya. Ini masuk. Kemudian dimasukkan ke mulut Abdullah ibn Zubair itu tadi. Nah, teman-teman, kenapa sih banyak cerita dari beberapa episode yang lalu itu? Sering gitu, anak kecil baru lahir dibawa ke Nabi. Sebenarnya buat apa gitu ya? Kenapa sih sahabat sesemangat itu? Ya karena tadi didoakan, diberikan sentuhan-sentuhan lembut oleh Rasulullah SAW. Siapa yang gak mau? Mungkin kalau orang kita sekarang hari ini gak ketemu Rasulullah, tapi kepada ahli ilmu, datang kepada kiai, kepada ustadz, minta didoakan gitu ya. Nah, itu diantara yang biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi. Artinya kita bisa contoh. Kita punya anak baru lahir, ntar kita datangin ke ustadz. Ustadz tolong doain, kiai tolong doain anak saya jadi anak soleh. Nih saya bawa kurma, kiai tolong ditahnik. Itu boleh dan boleh. Contohnya banyak, beberapa bayi-bayi sahabat tuh seperti itu diperlakukannya. Dibawa kepada Rasulullah, kemudian disentuh, didoakan, dicium dan lain sebagainya. Kemudian apa yang bisa kita ambil lagi? Rasul tuh biasa mendoakan
Dari beberapa episode ini yang sudah saya bahas itu, ya Allah, Rasul sering banget doain anak kecil tuh. Itu kan sinyal kuat atau isyarat kuat dari Nabi bahwa yuk doain anak-anak kita yuk gitu. Doain anak-anak kita tuh perlu didoakan. Mereka perlu disentuh, mereka perlu didoakan. Mereka perlu mendapatkan kasih sayang, kelembutan dari kita sebagai orang tua. Kemudian Nabi juga di antara hal yang bisa kita ambil adalah jangan lupa meminta doa agar diberkahi anak kita. Ya Allah, kalau anak kita diberkahi usianya, insya Allah jadi anak yang soleh, nurut sama kita, sama orang tua, taat sama Allah, cinta Rasulullah, patuh sama orang tua gitulah. Di lingkungan baik, tidak aneh-aneh, nggak neko-neko gitu kira-kira, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kira-kira seperti itu. Intinya kita masih perlu sangat belajar dari sosok Nabi kita SAW. Bagaimana Nabi kita berinteraksi dengan anak-anak itu. Dan ini semoga yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir ini menjadi pembahasan yang bermanfaat, menjadi tambahan ilmu untuk kita sebagai orang tua atau calon orang tua. Bagaimana seharusnya kita mendidik, kita bermuamalah, kita berinteraksi, kita memperlakukan anak-anak kecil, khususnya anak-anak kita. Mari kita belajar dari sosok Nabi kita. Tinggalkan teori-teori yang tidak bertentangan dengan atau yang bertentangan dengan teori Nabi kita SAW. Kita bahayanya atau ironinya, kita terlalu percaya dengan teori-teori yang datang dari Barat, dari Amerika, dari mana-mana, tentang bagaimana memperlakukan anak-anak kecil, yang padahal sebagian orang yang mencetuskan teori tersebut bermasalah keluarganya. Dia jadi korban kekerasan di keluarga, dia jadi korban KDRT, korban dari broken home dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh berbicara tentang masa depan, tidak. Tapi kenapa kita nggak langsung aja ngambil ke sosok Nabi kita yang itu sudah ada jaminannya. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan aku paling baik bagi keluargaku. Itu jaminan, dan kita lebih tenang untuk bisa meneladani Nabi kita SAW. Mohon maaf jika dari awal penyampaian sampai akhir banyak salah-salahnya. Mohon dikoreksi jika terdapat banyak kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Yang salah dari Anda pribadi. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.